Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan rekan-rekan sekalian pada kesempatan sore hari ini di agenda Pesantren Sains Data. Nanti topik pembahasannya adalah tentang sejauh mana kita bisa menjaga kualitas kode, ya kira-kira seperti itu. Saya coba cuplikan satu ayat dalam Al-Quran, ya, ini dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnata la tusibanna alladziina min dzalamin minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Rekan-rekan sekalian, surat Al-Anfal ayat 25 ini terjemahannya kurang lebih seperti ini, ya, wattaqu, dan hendaklah kalian merasa takut, ya. Atau kalau dalam Quran Pak itu kalau tidak salah, dan peliharalah dirimu, ya. Wattaqu fitnata, terhadap fitnah. Fitnah itu bukan seperti fitnah dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab fitnah itu kan artinya ujian, bencana, atau kemudian penderitaan, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan fitnah itu berarti menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, gitu ya, terhadap seseorang dan sebagainya. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu lebih mendekati kata-kata seperti ujian ataupun kemudian bencana. Wattaqu fitnata, dan hendaklah kalian itu merasa takut la tusibanna alladzi, yang tidak hanya kan kemudian ditimpakan dzalamu minkum khassah, gitu ya, terkhusus kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala itu berbicara konsep ujian, konsep bencana, gitu ya. Ternyata bencana itu tidak hanya akan diberikan kepada orang-orang yang zalim saja di antara kita, gitu ya. Tapi kemudian semua orang yang kemudian berada di sekitar orang-orang yang zalim tersebut, mereka akan terkena dampaknya, gitu ya. Maka ada sebuah hadis yang sangat terkenal dari Nabi SAW yang ini juga dicatat oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in, dalam hadis 40. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ta'aful iman. Barang siapa di antara kalian itu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, gitu ya, dengan kemudian lisan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu lagi, fa biqalbihi, gitu ya, dengan hati, maksudnya kemudian mengingkari, ya. Tapi perlu kemudian diingat bahwa dzalika ta'aful iman. Nah, kalau kemudian kita itu hanya bisa mengingkari dari hati, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah selemah-lemah iman. Jadi surat Al-Anfal 25 itu ya, surat ke-8 ayat 25, dan kemudian hadis ini tadi saling terkait satu dengan yang lain. Bahwasanya ayat ini kemudian mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga diri kita dan sekitar kita, environment kita, dari fitnah atau bencana yang mungkin terjadi. Ya, jadi Allah menegaskan bahwasanya ketika fitnah itu terjadi atau bencana itu terjadi, itu nggak hanya akan menimpa orang-orang yang mereka berbuat zalim saja, berbuat kerusakan saja, tapi orang-orang yang tidak bersalah pun bisa kemudian kena dampaknya, gitu ya. Oleh karena itu, ini setidaknya mengajak bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati dan menjaga diri dari perbuatan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah ataupun kemudian bencana. Sebagai sebuah reminder bahwasanya ketika bencana itu kemudian sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mungkin mereka ingkar, gitu ya. Maka perlu difahami bahwasanya sekitarnya pun yang dalam tanda kutip, gitu ya, tidak bersalah, gitu ya. Mereka boleh jadi akan terkena dampaknya pula, gitu ya. Makanya ilustrasi yang pernah disampaikan terkait hal ini itu seperti sebuah kapal yang kemudian ada dek atas dan ada kemudian dek bawah. Ketika kemudian dek atas itu mereka living their lavish life, gitu ya, kehidupan mereka yang biasanya kalau kapal-kapal pesiar yang VIP dan lain sebagainya, mereka berada di atas, lavish life, gitu ya, kehidupannya serba mewah dan lain sebagainya. Sementara yang kemudian dek bawah itu diilustrasikan sebagai orang-orang yang kemudian berkekurangan, ya, mereka dalam the same journey, gitu ya, dalam satu kapal yang sama,
Ketika kemudian yang bawah ini mereka mengalami kesulitan, semisal dalam bab masalah air, maka mereka mencari upaya sedemikian rupa supaya mereka bisa mendapatkan air tersebut. Apa yang kemudian mereka lakukan adalah dengan melubangi bagian bawah dari kapal, dari dek kapal tersebut, bagian bawahnya, supaya kemudian bisa mendapatkan air. Ketika kemudian orang-orang yang berada di atas, mereka melihat hal tersebut yang ada di bawah, mereka kok kemudian membiarkan saja. Maka kita sangat paham betul bahwasanya ini tidak hanya akan kemudian menimpa kapal itu tenggelam, itu tidak hanya urusan orang yang ada di bawah, tapi kemudian yang ada di atas. Jadi kalau kemudian kita tarik member of community gitu ya, setiap tim member gitu ya. Ini nanti biasanya akan sangat relevan kalau kemudian kita berbicara misalnya dalam kaitannya software development gitu ya. Kebetulan saya juga melakukan overseeing proses software development di Universitas Islam Indonesia gitu ya, di mana kita punya banyak sekali tim member, tidak hanya kaitannya dengan software developer dalam banyak aspek gitu ya. Ketika kemudian ada kekacauan yang ditimpakan oleh salah seorang tim ya member gitu ya, semisal karena dia melanggar SOP, ya dia melanggar standar operating procedure, dia melanggar policy dan lain sebagainya, maka dampaknya itu bukan hanya ke dia saja seorang gitu ya. Dampaknya itu bisa jadi ke seluruh tim, ya bahkan bisa jadi seluruh organisasi. Ya, maka perlu memahami gitu ya, waspada terhadap yang namanya potensi sumber konflik itu jauh-jauh sejak di awal. Ketika kemudian potensi permasalahan gitu ya atau sumber konflik itu sudah bisa kita deteksi di awal itu, maka komunitas mereka bisa menciptakan sebuah lingkungan yang lebih damai dan kemudian lebih harmonis. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ini kira-kira seperti mengingatkan bahwasanya manusia itu ketika mereka within society itu mereka punya tanggung jawab bersama. Ada communal responsibility gitu ya. Ya, ketika kemudian ternyata musibah itu tidak hanya orang-orang zalim saja, tapi orang tidak bersalah pun mereka bisa terkena gitu ya. Maka setiap kita setidaknya memiliki apa namanya kontribusi gitu ya, kontribusi bersama dalam dalam mencegah dan kemudian mengatasi fitnah ini supaya kemudian keutuhan community, keutuhan umat ya in a sense gitu ya, itu kemudian tetap terjaga ya. Termasuk juga pada akhirnya bagaimana rule and regulations itu juga kemudian tidak seperti yang populer di Indonesia, aturan itu dibuat untuk kemudian dilanggar gitu ya. Jadi kalau dalam proses software, semisal seperti software development gitu ya, katakanlah mereka mengikuti patokan-patokan tertentu, be it misal waterfall ataupun kemudian dengan menggunakan culture Scrum misal gitu ya. Maka kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati gitu ya, jadi itu berlaku sebagai sebuah aturan ya. Ketika kemudian kita bicara Scrum, katakanlah kita punya daily meeting, kita punya kemudian retrospektif, kita punya sprint dan lain sebagainya. Itu ada hadir untuk kemudian ditaati. Ketika semisal ada sebuah governance tata kelola yang kemudian dibuat di sana, itu adalah bagian part untuk menjaga agar kemudian tidak ada saling finger pointing. Ini salah salah lu, ini salah gue, ini salah you, salah I gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi penekanan terhadap pentingnya berbuat adil dan kemudian berbuat benar dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam komunitas menjadi suatu hal yang sangat penting. Ya, jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini tadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, apalagi semisal rekan-rekan semua di sini majority adalah teman-teman dari teknologi informasi gitu ya. Kita coba refleksikan gitu ya, sejauh mana kemudian katakanlah kita punya sebuah clean code sejak awal gitu ya, itu much better ketimbang kemudian kita harus melakukan misal refactoring the code gitu. Ketika kemudian kita punya kode yang bagus gitu ya, secara semantik gitu ya, kita nggak akan menyakiti dalam tanda kutip orang-orang berikutnya yang mungkin akan mengembangkan software yang kemudian sudah kita kembangkan. Ya, kalau zaman dahulu mungkin awal-awal saat belajar coding gitu ya, variable itu cukup var A, var B, var C gitu ya, atau kemudian dolar $A, dolar $B, dolar $C gitu ya. Itu sudah nggak zaman lagi kalau kemudian kita berbicara dalam konteks coding modern seperti hari ini gitu ya. Nah, jadi kalau di antara kita gitu ya, mungkin kita bisa self reflection gitu ya, mencoba merefleksi diri kita sendiri gitu ya. Sejauh mana sih kemudian saya selama ini so far gitu ya, kalau kemudian kita bicara coding gitu ya, oh ternyata saya juga menyakiti orang lain gitu ya dengan kode-kode saya yang kemudian problematik, dengan kode-kode saya yang bermasalah. Artinya kezoliman yang kemudian kita lakukan ini ternyata dampaknya masih luar biasa kepada siapa? Kepada semua orang. Kira-kira demikian yang bisa kemudian saya jadikan sebagai sebuah pengantar ya.
semoga kesempatan kali ini kita bisa kemudian memanfaatkan sedemikian rupa, dan saya kira materi dari Pak Hanson setelah ini akan sangat relevan gitu ya. Bagaimana kemudian kita memahami, mengukur, measuring ya quality dari kemudian code yang sudah kemudian kita miliki. Dan seperti itu tadi, jangan sampai kemudian kita menjadi penyebab, atau setidaknya kita ketika kemudian melihat rekan-rekan yang ada di sekitar kita gitu ya, ketika kemudian mereka problematik, maka kita bisa memperbaiki sejak awal gitu ya, supaya jangan sampai ini menjadi problem yang berlarut-larut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.